Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Reviano dengan NIM 230711607825 dari Prodi S1 Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang yang diampu oleh Bapak Alfian Wafaidil Wafa, MPD. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Ideologi Pancasila dengan pertanyaannya yaitu sebagai berikan ulasan mengenai setiap ideologi besar di dunia seperti ideologi kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan ideologi Pancasila. Kaitkan dengan tokoh-tokoh pemikiran yang berperan dalam ideologi tersebut. Nah, pertama saya mulai dari ideologi kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi serta kebebasan individu dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, pasar menjadi pengatur utama yang menentukan harga barang dan jasa melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Akar pemikiran kapitalisme ini muncul pada Eropa, terutama pada abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem feodalisme yang mengekang kebebasan ekonomi masyarakat. Ide utama dari kapitalisme adalah bahwa kebebasan individu dalam berproduksi dan berdagang akan menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan bersama. Tokoh penting dalam perkembangan kapitalisme adalah Adam Smith, seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang dikenal melalui karyanya The Wealth of Nations tahun 1776. Smith memperkenalkan konsep invisible hand atau tangan tak terlihat yang menggambarkan bagaimana pasar bebas dapat menyeimbangkan diri tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Menurut ketika setiap individu berusaha untuk mencapai keuntungan pribadi secara tidak langsung, mereka akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi sistem ekonomi liberal modern. Namun, kapitalisme juga tidak lepas dari kritik. Tokoh seperti Karl Marx menilai bahwa kapitalisme menyebabkan kesenjangan sosial antara kaum borjuis atau pemilik modal dan proletar atau pekerja. Dalam praktiknya, kapitalisme ini seringkali memunculkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan ketidakadilan sosial. Meskipun begitu, banyak negara tetap menggunakan sistem kapitalisme dengan modifikasi tertentu, seperti kapitalisme berwajah sosial agar efisiensi pasar tetap berjalan namun keadilan sosial tetap dijaga. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang berfokus pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara. Akar liberalisme ini muncul pada masa Enlightenment atau pencerahan di Eropa pada abad ke-17 dan 18 yang menentang kekuasaan absolut raja dan sistem feodal. Liberalisme ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang tidak boleh dilanggar oleh negara seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, beragama, dan kepemilikan pribadi. Prinsip dasarnya adalah bahwa kebebasan individu merupakan syarat utama untuk kemajuan masyarakat. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan liberalisme antara lain John Locke, Montesquieu, dan John Stuart Mill. John Locke melalui karyanya The Treatise of Governance menekankan konsep natural rights atau hak-hak alamiah yang melekat pada manusia sejak lahir. Montesquieu memperkuat ide liberalisme politik melalui gagasan trias politika atau pemisahan kekuasaan eksklusif, yudikatif, dan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, John Stuart Mill menyoroti pentingnya kebebasan berpikir dan berbicara karena menurutnya ide yang bebas akan membawa pada kebenaran dan kemajuan sosial. Dalam praktiknya, liberalisme berkembang menjadi dua bentuk utama, yaitu liberalisme politik dan liberalisme ekonomi. Liberalisme politik menekankan pada demokrasi dan perlindungan hak individu, sedangkan liberalisme ekonomi lebih menekankan pasar bebas tanpa intervensi dari negara lain. Meski liberalisme banyak memajukan demokrasi modern, kritik terhadap ideologi muncul karena pembahasan yang terlalu luas seringkali menimbulkan individualisme ekstrim, lemahnya solidaritas sosial, dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, dalam banyak negara, prinsip liberalisme kini dikombinasikan dengan nilai-nilai keadilan sosial agar lebih seimbang. Nah, yang ketiga yaitu ideologi sosialisme.
Sosialisme merupakan ideologi yang menekankan pentingnya kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan distribusi kekayaan yang lebih merata di antara masyarakat. Sosialisme muncul pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial dan eksploitasi tenaga kerja yang terjadi dalam sistem kapitalis. Ide dasar sosialisme adalah menciptakan masyarakat yang adil, di mana kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dirasakan oleh semua warga negara. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan sosialisme antara lain Karl Marx, Friedrich Engels, dan Robert Owen. Karl Marx dan Engels dalam karya mereka The Communist Manifesto tahun 1848 menekankan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas antara kaum pemilik modal dan pekerja. Mereka berpendapat bahwa untuk menciptakan keadilan sosial harus ada perubahan struktur ekonomi di mana alat produksi dikuasai bersama. Sementara Robert Owen, orang pengusaha asal Inggris, menjadi pelopor sosialis utopis dengan mencoba menerapkan sistem kerja yang lebih manusiawi dan adil di pabrik-pabriknya. Dalam praktiknya, sosialisme ini tidak berarti menindakkan kebebasan individu, tetapi menekankan tanggung jawab sosial dan pemerataan ekonomi. Negara-negara seperti Swedia, Norwegia menerapkan demokratik sosialisme, yaitu kombinasi antara pasar dan sistem kesejahteraan, namun sosial yang kuat. Sosialisme juga mendapat kritik terhadap efisiensi ekonomi dan mengurangi motivasi individu untuk berinovasi. Meski demikian, ide sosialisme tetap relevan dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dan mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih manusiawi. Yang keempat yaitu ideologi komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berakar dari pemikiran sosialisme radikal dengan tujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana seluruh alat produksi dimiliki dan dikendalikan bersama oleh rakyat. Dalam sistem komunisme, tidak ada kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi karena semuanya diperuntukkan bagi kepentingan kolektif. Ide ini muncul sebagai kritik ekstrim terhadap kapitalisme yang dianggap menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan sosial yang tajam. Tokoh utama dalam ideologi ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels yang menyusun dasar-dasar teori komunisme dalam Das Kapital dan The Communist Manifesto. Karl Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada akhirnya akan runtuh karena kontradiksi internalnya sendiri, yakni konflik antara kelas pekerja atau proletariat dan pemilik modal atau borjuis. Menurutnya, revolusi proletar akan menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana setiap orang bekerja sesuai kemampuannya dan menerima sesuai kebutuhannya. Pemikiran Marx ini kemudian diadaptasi oleh tokoh seperti Vladimir Lenin yang memimpin revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917 yang mendirikan Uni Soviet sebagai negara komunis pertama di dunia. Namun praktek komunisme di berbagai negara seringkali jauh dari teori idealnya. Pemerintah cenderung otoriter, membatasi kebebasan individu dan menindas oposisi politik demi menjaga stabilitas negaranya. Contohnya terlihat pada era Joseph Stalin di Uni Soviet dan Mao Zedong di Tiongkok. Meskipun begitu, semangat dasar komunisme yakni keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi tetap menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan sosial di dunia, terutama yang memperjuangkan hak buruh, pemerataan kesejahteraan. Yang terakhir yaitu ideologi Pancasila yang diterapkan di Indonesia, yang menjadi dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dari ideologi barat seperti kapitalis, liberalisme, sosialisme, atau komunisme, Pancasila bersifat khas dan memiliki kontekstual dan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial masyarakat di Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini mencerminkan keseimbangan antara aspek spiritualis, moral, sosial, politik, dan ekonomi. Tokoh utama dalam perumusan pemikiran Pancasila ini adalah Soekarno. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pemikiran Soekarno dipengaruhi oleh berbagai ideologi besar dunia seperti sosialisme, nasionalisme, dan humanisme, tetapi kemudian disintegrasikan menjadi ideologi khas Indonesia yang berpihak pada satu saham tertentu. Menurut Soekarno, Pancasila adalah hasil dari nilai-nilai luhur bangsa yang telah hidup lama dan tradisi gotong royong atau musyawarah serta toleransi antar umat beragama.
Pancasila memiliki keunggulan karena mampu memadukan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial serta menyeimbangkan antara spiritualis dan kemajuan material. Dalam konteks globalisasi saat ini, Pancasila berfungsi sebagai benteng moral untuk menghadapi arus ideologi asing yang bisa mengancam jati diri bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum dan politik tetapi juga menjadi sumber etika dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar ideologi politik, tetapi juga falsafah hidup yang mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam keberagaman yang ada di dalamnya. Nah, kesimpulan dari kelima ideologi besar yang ada di dunia seperti kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan komunisme serta Pancasila ini masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dalam mengatur kehidupan ekonomi, politik, serta sosial masyarakat yang ada di dalamnya. Kapitalisme menekankan kebebasan individu, liberalisme menjunjung hak asasi manusia, sosialisme menuntut keadilan ekonomi, dan komunisme menyungsung kesetaraan tanpa kelas. Namun Pancasila hadir sebagai ideologi yang paling seimbang karena mampu memadukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sehingga menjadi pedoman hidup yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia di tengah beragam pengaruh global yang ada di dunia saat ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.